Halo pengguna YouTube yang terhormat, selamat datang. Kali ini kita akan membahas alur cerita film KKN di Desa Penari tahun 2022. Siapa sih yang nggak tahu film ini? Film yang sangat booming yang diadaptasi dari cerita horor di Twitter oleh Simple Man yang katanya adalah kisah nyata. Inilah kisah. Menceritakan mengenai sekelompok mahasiswa yang melakukan KKN di sebuah desa, namun berakhir fatal karena ulah mereka sendiri. So, apakah kalian penasaran? Let's get to the movie. Film diawali dengan pemandangan persawahan yang sangat asri. Itu adalah di sebuah desa inisial B. Film ini mengambil waktu tahun 2009, di mana kita melihat ada dua awewek yang baru turun dari mobil. Mereka adalah Nur dan Ayu. Tujuan mereka ke sana adalah untuk survei ke desa yang akan dijadikan sebagai tempat KKN. Namun belum apa-apa, si Nur ini ngelihat kakek-kakek dari kejauhan yang terlihat geleng-geleng kepala. Namun tiba-tiba saja kakek-kakek itu hilang entah kemana ketika Ayu ini negur si Nur. Selain mereka berdua, ada juga kakaknya Ayu yang turut mengantarkan mereka. Lalu mereka OTW ke desa dengan diantar Akang Ojek. Desa yang sangat pelosok masuk ke hutan-hutan. Pak Prabu, dia adalah pawang desa tersebut. Mereka berkenalan satu sama lain. Setibanya di rumah Pak Prabu, sempat terjadi penolakan kalau desa tersebut bakal dijadikan sebagai tempat KKN karena belum pernah sebelumnya. Tapi karena rayuan maut si Ayu, akhirnya disetujui oleh Pak Prabu dan mereka diajak ke lokasi di mana ada sebuah sendang yang sudah tak berair yang dulunya digunakan sebagai tempat pemandian para penari. Dan tempat itu yang bakal dijadikan sebagai salah satu program kerja mereka. Namun anehnya Nur ini merasa ada yang ganjil dengan desa itu. Ditambah lagi dia itu ngelihat banyak sekali sesajen. Hari KKN telah dimulai. Selain Ayu dan Nur, ada 4 mahasiswa lain yang ikut KKN, yaitu Bima, Wahyu, Anton, dan Widya. Jadinya ada 6 orang. Ini aku tak. Pak Prabu menjelaskan mengenai desa tersebut, tentang lokasi buat mandi, tempat tinggal, dan buang hajat. Namun tiba-tiba Widya ini tanya sama Pak Prabu, kok tadi pas berangkat dia dengar suara gamelan gitu di perjalanan. Apakah ada desa lain di sekitar situ? Lalu Pak Prabu ini bilang, itu mah mungkin salah dengar kali, soalnya nggak ada desa lain di sekitar situ. Pak Prabu mengelak. Mereka bertemu Bu Sundari dan rumah Bu Sundari ini dijadikan sebagai tempat istirahat sementara buat para cewek. Sedangkan yang cowok ikut Pak Prabu di posyandu. Sebenarnya Bu Sundari ini kayak nggak suka mereka ada di sana. Tetep arek-arek ya. Saya mboten saged nolak kan. Ayo Mas. Pada malam harinya, setelah mereka ngerumpi, Widya ini dengar suara tangisan yang ia kira kalau nggak Nur ya si Ayu. Tapi mereka berdua sedang tidur. Ternyata ada sosok nenek-nenek yang merupakan khodamnya si Nur. Keren kan, si Nur ini juga punya khodam. Dikira yang punya khodam cuma Lucinta Luna aja. Keesokan harinya, mereka memulai menelusuri sudut-sudut desa, dimulai di Sinden. Warga menyebut tempat tersebut Sinden. Sudah hukum alam ya guys, di sebuah circle itu pasti ada aja yang sifatnya ini agak lain ya guys ya. Wahyu, dia ini jancui banget guys, omongannya ngawur. Beberapa kali dia itu ditegur sama yang lain karena nggak sopan. Tak kira gawe nyeluk setan, Pak. Apa nyeluk setan? Guyon Mas Wahyu. Lalu Widya juga tanya sama Pak Prabu mengenai sajen-sajen itu. Pak, iku apa? Pak Prabu ini bilang, masyarakat di sana masih menghormati kepercayaan leluhur. Kemudian mereka beralih ke kuburan, di mana banyak sekali kuburan yang ditutupi oleh kain-kain hitam. Katanya Pak Prabu, itu cuma tanda kalau kuburannya belum berusia 10 tahun. Tapi nggak tahu kenapa, tiba-tiba Nur ini oleng dan pingsan guys. Nur. Akhirnya dia diantar balik sama si Bima. Sedangkan yang lain masih lanjut. Nah, di dekat sebuah ladang jagung, mereka itu melihat sebuah gapura. Di mana kata Pak Prabu, gapura tersebut adalah batas desa dengan hutan. Di dalam hutan tersebut ada sebuah tempat yaitu tapak tilas, dan mereka semua dilarang masuk ke sana. Kalian semua jangan ada yang mendekat ke gapura itu ya.
Pada malam harinya, Nur ini dikejar-kejar sama genderuwo guys, seru banget. Tapi sayangnya itu cuma mimpi. Mereka memulai proker. Ayu membagi grup di mana setiap grup itu terdiri dari 2 anak, Widya Wahyu, Nur Anton, dan Ayu Bima. Ternyata Bima ini diam-diam naksir sama si Widya. Dia mau per grup itu 3 orang aja, dan Widya ikut sama Bima dan Ayu. Tapi Ayu ini nggak mau, katanya kalau 3 orang, yang satu nanti bakalan nganggur. Nah setelah itu, Ayu ini ngelihat Bima habis masuk dari tapak tilas, tempat yang nggak boleh dimasukin. Lalu Ayu cerita ke Nur sama Widya kalau Bima habis ke sana dan katanya nggak ada apa-apa. Dan di sela-sela pengerumpian para awewek tersebut, ternyata Ayu ini naksir sama Bima. Makanya dia kerjain prokernya itu sama Bima. Jadinya cinta segitiga antara Ayu, Bima, dan Widya. Pada pagi harinya sebelum memulai aktivitas, Nur dan Widya ini mandi di dekat sinden. Mereka bergantian. Nur, jangan lama-lama yo. Saat Nur di dalam, dia ini ketakutan karena ada sesuatu. Tapi anehnya, pintu kamar mandinya itu nggak bisa dibuka. Bahkan dia gedor-gedor pintu, tapi si Widya ini nggak denger. Entah budek apa gimana. Justru yang dia denger malah suara sinden Jawa. Dan ternyata di dalam situ ada genderuwonya guys. Kamu gak jadi mandi tak? Sekarang giliran si Widya yang mandi. Widya ini ketagihan sama airnya sampai kebiur berkali-kali. Mungkin ya seger kali ya. Tiba-tiba terdengar lagi suara sinden Jawanya. Dan setelah diintip sama Nur, dia itu ngelihat sosok wanita dengan pakaian penari. Langsung mereka lari terberit-berit. Malam harinya Pak Prabu bersama sesepuh desa seberang yaitu Mbah Buyut sedang ngopi santuy. Tapi Mbah Buyut ini minta kopinya 3 gelas, entah yang satu buat siapa. Ternyata yang satunya memang sudah disiapkan untuk Nur. Nur kesana karena ingin menyampaikan hal ganjil selama ia berada di desa itu. Tapi belum selesai curhat, Mbah Buyut ini nyuruh Nur buat minum kopi dulu. Monggo Mbak, diunjuk. Sebenarnya bahasanya gak biasa minum kopi. Monggo, diminum dulu. Setelah itu dia menjelaskan bahwa yang dia lihat itu adalah satu dari ratusan penghuni di desa gaib yang gak semua orang bisa lihat. Para makhluk gaib itu marah karena apa yang dibawa oleh Nur ke desa itu, yaitu khodamnya Nur. Sing nang kene dadi tanggung jawab. Malam semakin larut, Nur ini tiba-tiba ngelihat Widya mainin ular. Bukan ularnya Bima, ular yang ini jauh lebih besar. Ternyata itu cuman mimpinya si Widya. Dia terbangun dan malah ngelihat si Nur ini sedang jaipongan di luar, padahal nggak ada yang nyawer. Dia mencoba menyadarkannya, tapi Nur tetap menikmati tariannya. Lalu Wahyu dan Bima melihatnya. Dengan segera Wahyu ke sana, tapi ternyata yang sedang nari malah si Widya. Sedangkan Nur baru bangun sama si Ayu. Itu semua hanyalah khayalan si Widya. Pada malam harinya Mbok Rondo siapa? Bu Sundari memberi sesajen di gapura itu. Kemudian berganti scene, Widya, Wahyu, dan Ayu disuguhi kopi oleh Mbah Buyut. Dan saat mereka itu minum, yang merasa kopinya manis hanya si Widya. Saya nggak minum kopi. Teguh ain tuh. Mbah Buyut ini bilang kalau si Widya ini anak getih anget. Biasanya gampang disukai oleh bangsa jin. Pak Prabu pun menjelaskan bahwa kopi itu sebenarnya selalu digunakan sebagai sesajen karena mereka paling suka kopi hitam. Dan mungkin saja memang ada yang sedang mengincar Widya. Anton terlihat sedang curhat sama Nur. Anton bilang dia sering denger Bima itu mendesah sama cewek. Nur mencoba positive thinking, ya mungkin mimpi basah kali, namanya juga ABG kan. Anton juga bilang kalau si Bima ini bahkan nyimpen sesajen di kamarnya. Nur tetap gak percaya karena dia tahu betul gimana Bima itu. Malah dia menceramahi Anton. Anton yang gede gak butuh ceramahnya, langsung mengajak Nur ini ke kamarnya Bima. Kamu jangan coba-coba lagi menceramahi. Ya, jangan sok tahu hukum agama kamu. Dan benar saja saudara-saudara, sebuah sesajen mereka temukan di balik kasur. Dan di bawah sajen itu terlihat ada sebuah foto cewek. Gak tahu siapa, pokoknya cewek, yang jelas bukan Bu Sundari. Tapi mereka tidak menyadari adanya foto tersebut.
Nur ini sangat terkenyut dengan kelakuan Bima sekarang. Percaya aku sekarang. Lalu tiba-tiba di dalam lemari ada suara terus gerak-gerak gitu. Dikiranya mereka ada beras bansos kan, tapi ternyata seekor ular. Berganti scene pada malam hari, Pak Prabu membawa mereka ke penginapan baru karena nggak enak ngerepoti Bu Sundari terus. Lalu Nur ngejak Bima buat ngobrol entah apa yang ingin mereka bicarakan. Setelah itu, Widya dengar suara desahan cewek cowok di kamarnya Bima. Dia cuma ngebatin, nih anak kok nggak ngajak gue, canda. Lalu Nur tiba-tiba datang dan Bima juga keluar dengan wajah yang ketus. Tak lama kemudian, Bima terlihat keluar dan pergi ke arah gapura itu. Saat Nur sholat, Widya ini tanya sama Ayu, di mana anak-anak dan mau ngambil minum di dapur. Yuk, hari-hari nang di? Nang kamar. Tapi ada yang aneh guys, Nur ini tiba-tiba saja sudah ada di dapur. Lalu Widya kembali ngecek, lah yang sholat tadi siapa dong? Dan ternyata udah hilang. Dia sangat terkejut dan hanya ngebatin, apa jangan-jangan selama ini Nur adalah Naruto karena punya 1000 bayangan. Canda. Anak-anak yang lain penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Lalu tiba-tiba saja setelah Widya itu minum, dia ngerasa ada yang aneh itu. Ternyata guys, keluar rambut dari mulutnya dia. Kok niku disantet, Wit? Berganti scene pada pagi hari, Nur nguping pembicaraan antara Bima dan Ayu bahwa Ayu telah menghilangkan kawat turi yang disuruh ngasih ke Widya sama si Bima. Jelas saja Bima murka kan. Kamu nggak ngerti. Lalu di dalam rumah Widya ini lagi tidur, tapi tiba-tiba dengar suara. Ternyata ada seorang warga yang melihat ular di dalam rumah itu. Ayu kaget tiba-tiba gerombolan bapak-bapak itu langsung masuk rumah. Dan saat ditanya oleh Pak Prabu, katanya mereka berdua nggak lihat ada ular di rumah itu. Semenjak saat itu, Pak Prabu minta untuk sudahin saja KKN-nya karena banyak kejadian aneh. Setelah itu mereka balik dan si Ayu ini mangkel kan. Lalu Nur tanya sama Anton dan Wahyu, di mana Widya dan Bima. Wahyu ini bilang Widya di kamar, sedangkan Bima sejak tadi nggak tahu di mana. Wahyu curiga kalau Bima dan Ayu itu pergi ke tapak tilas untuk berbuat nista karena jarang terlihat di lokasi proker. Dan gak lama kemudian Bima pulang. Nur tanya kan dari mana dan kenapa tadi nggak sholat. Bima ini bilang ibadahku ya urusanku, duk urusanmu. Ibadahku ya ibadahku, duduk urusanmu. Ibadahku kok nggak ditanya. Pagi harinya Nur ini beneran datang ke tempat proker Ayu dan Bima dan mereka beneran nggak ada di sana. Nur kemudian nekat masuk ke gapura dan menuju tapak tilas. Dia menyusuri sudut demi sudut sembari mencari mereka. Dan ternyata perkataan Wahyu itu emang bener. Ayu dan Bima sedang nyenuk di dalam tapak tilas. Ayu yang memang sudah lama naksir sama Bima sangat semangat menyambut terong Bima yang sudah mulai mengkerut di dalam air karena kedinginan. Dan terjadilah silaturahmi kelamin. Nur yang masih terus mencari pada akhirnya melihat mereka berdua keluar dari tapak tilas. Nur sangat terkenyut melihatnya. Beralih scene, Wahyu dan Widya lagi pergi ke pasar. Mereka lagi pengen jajan pentol. Lalu sama si Akang penjual, mereka bilang tinggal di hutan. Dan si Akang ini ngasih wejangan untuk cari penginapan yang lain aja lah, jangan di hutan. Dan suruh hati-hati. Oke mas, oke. Terus jadi piro kabeh? 15.000 Mas. Sepulang dari pasar, ternyata sudah malam. Di sana Wahyu ini iseng ngomong kalau motornya tiba-tiba mogok dan beneran kejadian. Ojo guyon awamu. Guyon dasmu. Setelah itu mereka ngelihat kakek-kakek yang dikiranya adalah setan, tapi ternyata emang setan. Maksudnya manusia, mungkin. Motormu mogok. Kakek itu menawarkan bantuan dan mengajak mereka ke desanya karena sedang ada hajatan.
Setibanya di sana, Wahyu ini langsung dengan lahapnya makan makanan yang sudah disiapkan. Di sana terdapat beberapa penari dan kumpulan warga yang terlihat cuek sama mereka berdua. Sesaat kemudian, muncul seorang penari yang dulu ada di dalam kamar mandi saat Nur dan Widya itu mandi. Penari itu terus melihat ke arah Widya. Widya yang takut langsung ajak Wahyu pulang. Kita pulang. Tapi sebelum pulang, si kakek itu nyuruh buat bungkus makanannya buat bekal. Setelah motor digenjot, tiba-tiba mereka semua berhenti dan menatap ke arah Wahyu dan Widya. Sesampainya di penginapan, Ayu dan Bima ini sedang diceramahi Nur atas kejadian tadi. Ayu ini nyesel kenapa mau digenjot sama Bima. Nur bilang dia sekarang ngerti kenapa Anton bilang kalau di kamar Bima itu selalu ada desahan cewek. Tapi Ayu yang dituduh sebagai si ceweknya malah terlihat kebingungan. Loh, perasaan baru kali ini deh gue digenjot sama Bima. Tapi Bima ini gak mau jelasin, dia cuma diem aja. Lalu tiba-tiba Wahyu dan Widya pulang. Aku duwe cerita seru. Belum pada makan iki mesti ya. Wahyu dengan antusiasnya menceritakan kejadian tadi. Duwe cerita apa iki? Lalu Ayu dan Anton ini bilang, loh kok bisa padahal di sekitar sini nggak ada desa lain selain desa itu. Wahyu segera menunjukkan bekal makanan yang mereka bawa dari desa itu sebagai bukti. Tapi betapa terkejutnya mereka ketika makanan-makanan itu berubah jadi daun dan kepala monyet. Berganti scene, Nur menggeledah isi tas Ayu dan menemukan sebuah selendang hijau. Lalu tiba-tiba Widya kerasukan seperti seorang penari dan memperingati Nur agar dia nggak ikut-ikutan. Luwih apik awakmu gak usah melo-melo. Melo apa? Sosok tersebut tidak akan mencelakai Nur karena dia menghormati khodamnya Nur. Tapi dia juga nggak segan-segan buat celakai Nur kalau Nur itu ikut-ikutan. Entah ikut apa maksudnya, Nur pun nggak tahu. Setelah kejadian itu, Bima mulai tobat. Dia sadar kesalahan yang telah ia perbuat. Lalu dia cerita kepada Nur apa yang sebenarnya terjadi. Pada waktu itu, Bima itu ngimpi berada di suatu tempat. Dia melihat Widya sedang dililit ular besar dan tidak sadarkan diri. Lalu selain Widya, di sana juga ada sosok penari itu. Dia bilang kalau dia adalah Dawuh. Dan si Widya itu sedang terkena ritual perjanjian lama desa. Kamu siapa? Panggil aku Dawuh. Dan si Dawuh itu bakal nolongin Widya kalau Bima mendengarkan apa perkataannya. Dawuh menyuruh Bima pergi ke tapak tilas. Di dekat sanggar ada sebuah gubuk dan di dalam gubuk ada kawaturi itu. Bima harus mengambilnya dan memberikan kawaturi itu ke Widya. Selain itu, Bima juga harus melayani Dawuh tiap malam supaya kebutuhan batinnya terpenuhi. Dan Bima melakukan itu semua. Nur langsung istighfar. Ia lantas tanya, jadi yang sering adu desah di kamarmu itu siapa, Bim? Kata Bima, itu adalah Dawuh. Nur ini mikir, widih cakep juga desahannya si Dawuh. Canda. Nur juga tanya, di mana kawaturi itu sekarang? Bima nggak tahu karena udah dihilangin sama Ayu. Ternyata Nur ini juga pernah mimpi Widya dililit ular, tapi dia tidak menganggap bahwa mimpi itu adalah sesuatu yang nyata. Bima bilang bakal terima apapun konsekuensinya. Berganti scene, di penginapan Widya cari teman-teman yang lain tapi nggak ada. Cuman ada Nur yang sedang sholat. Saat dia dekati, ternyata Nur itu sedang kerasukan khodamnya. Lapo kamu? Khodamnya Nur ini berpesan kepada Widya bahwa Bima itu telah kenal dengan Dawuh alias Badarawuhi. Dia bakal terus menjaga cucunya yaitu Nur. Bima dan Ayu sudah berbuat nista dan perbuatannya itu bisa mencelakai mereka semua. Kalau mereka masih berbuat kurang ajar, bakal ada yang gak selamat. Setelah Nur sadar kembali, dia nangis karena gagal menjaga Widya. Setelah Widya pergi, Nur ini sedikit lancang dengan membuka tasnya Widya. Dan dia menemukan kawaturi itu. Berganti scene, pas mereka lagi kerjain proker di Sendang, Nur ini tanya sama Ayu apa sebenarnya rencananya. Kok di tas Ayu ada selendang hijau dan di tas Widya ada kawaturi?
Ayu sebenarnya kecewa kenapa Nur lancang buka-buka tasnya, tapi karena ancaman mau dilaporin ke Pak Prabu, dia akhirnya jujur bahwa yang memaksa dia memasukkan Kawaturi ke tasnya Widya adalah seorang penari alias Badara Wuhi itu. Sebagai gantinya dia diberi selendang hijau itu untuk memikat Bima supaya bisa mencicipi Bima. Nur otomatis marah dong, kok bisa-bisanya sih pada percaya sama jin. Ia langsung menyuruh mereka semua balik. Nur mengambil sebuah keputusan, yaitu menyudahi kegiatan KKN itu. Kayaknya tempat yang kita pilih ini gak beres. Bukan tempatnya yang salah, kita yang salah. Meski ada penolakan dari Anton dan Bima, tapi keputusan Nur sudah lonjong. Besok mereka pulang. Jadi besok kita pulang, Nur. Tapi tidak semudah itu Verdi Sambo. Bima yang ternyata cuma tobat Lombok karena di bawah pengaruh Badara Wuhi, pas tengah malam tiba-tiba keluar. Widya yang samar-samar ngelihat Bima langsung membuntutinya. Dia ngira Bima mau beli cilor atau martabak itu, tapi Bima malah masuk ke gapura itu lagi. Widya yang terus mengikuti, akhirnya sampai di tapak tilas. Widya itu dengar desahan dari dalam situ. Ternyata setelah ia ngintip sedang terjadi pertempuran terong dan apem antara Bima dan Badara Wuhi. Widya yang sangat shock ingin balik tapi dihadang oleh si kakek anak buahnya Badara Wuhi. Dia dibawa ke sanggar dan hendak dijadikan sebagai dawuh yang baru, tapi dia menolak. Kamu dawuh sing paling kutunggu. Di sini ayo, Nduk. Di penginapan, Nur kebingungan karena Widya nggak ada. Dia hendak membangunkan Ayu buat cari Widya, tapi Ayu malah seperti sedang sekarat. Nur yang kebingungan langsung mengundang Wahyu dan Anton untuk mencari bantuan. Ternyata setelah Widya ini hendak kabur, dia balik badan dan yang dijadikan dawuh oleh si Badara Wuhi adalah Ayu. Makanya Ayu sekarat karena sukmanya sedang di sana. Semua orang di sana ternyata adalah setan pengikutnya Badara Wuhi. Ayu terus menari karena perintah Badara Wuhi. Berganti scene, Nur akhirnya jujur ke Pak Prabu kalau Bima dan Ayu itu silaturahmi kelamin di tapak tilas. Sembari ia menyerahkan selendang itu dan Kawaturi. Pak Prabu, Anton dan Wahyu shock mendengarnya. Lantas Pak Prabu menyuruh mereka dan beberapa warga untuk mencari Widya dan Bima. Mbah Buyut menjelaskan bahwa Kawaturi itu adalah milik penari. Dawuh itu bukan merupakan nama, melainkan sebuah gelar, sedangkan namanya adalah Badara Wuhi. Dan selendang itu memang benar digunakan untuk memikat siapapun. Sukmanya si Ayu ini sedang ditahan oleh Badara Wuhi, dan mereka hanya berharap semoga Badara Wuhi mau melepaskannya. Lalu tiba-tiba Mbah Buyut itu pergi ke dapur dan dia menjelma menjadi anjing. Emang pada manusia jadi-jadian semua kali ya? Jangan-jangan Pak Prabu ini bisa jadi kambing. Canda. Dengan segera jelmaan anjing Mbah Buyut itu menjemput Widya yang dari tadi dikepung kerumunan setan itu. Karena setelah kedatangan Mbah Buyut, si Widya akhirnya dilepaskan. Tapi Widya sangat sedih karena Ayu ditahan di sana dan dijadikan sebagai dawuh yang baru. Namun bagaimanapun juga Widya harus segera kembali. Dan akhirnya Bima ditemukan dalam kondisi yang memprihatinkan juga. Setelah matahari mulai terlihat, Widya pulang dengan diantar Bu Sundari. Widya bilang kalau dia ngelihat Bima di tapak tilas dengan Badara Wuhi dan dikelilingi ular-ular. Begitu juga dengan Ayu, dia nangis karena dipaksa menari. Setelah itu, Mbah Buyut menenangkan Widya dengan dibuatkan secangkir kopi hitam lagi. Tapi kali ini rasanya pahit, tanda Widya sudah tidak diincar oleh Badara Wuhi. Mbah Buyut bilang Sukma, Ayu dan Bima ditahan di Angkara Murka. Ular-ular yang Widya lihat di tapak tilas yang mengelilingi Bima dan Badara Wuhi itu adalah hasil prot-prot Bima dan Badara Wuhi alias anaknya mereka. Dan Ayu bakal terus-menerus menari sejengkal demi sejengkal mengelilingi hutan itu. Buset, itu apa nggak lempoh kali ya kakinya? Dan sayangnya Mbah Buyut ini nggak bisa bantu mereka.
Pak Prabu akhirnya juga speak up kalau dulu desa itu masih percaya kepercayaan leluhur, di mana warga desa selalu menumbalkan wanita agar desanya itu makmur, dan kuburan yang ditutup kain hitam itulah makam para korban tumbal, dan sanggar terbengkalai di tapak tilas itu sebenarnya dulu digunakan sebagai pertunjukan tari. Setelah mengetahui kebenarannya, Nur harus pamit dengan rasa bersalah dan duka yang mendalam. KKN yang diharapkan bakal menyenangkan, nyatanya malah meninggalkan luka yang mendalam. Nur, ayo kita pulang. Berangkat berenam, pulang tinggal berempat. Bima akhirnya meninggal 4 hari setelah kepulangan mereka, sedangkan Ayu meninggal 3 bulan setelahnya. Di sini kita tahu bahwa kejadian-kejadian tadi adalah cerita dari sudut pandang Nur dan Widya yang didokumentasikan pada tahun 2013. Semenjak kejadian itu, Nur gak pernah lagi berkunjung ke desa itu. Widya berpesan sebagai rasa hormat kepada Ayu dan Bima, dia minta untuk menyamarkan nama mereka dan nama desa tempat KKN. Untuk menghormati kedua almarhum teman kami, samarkan semua nama kami. Di sini akhir, Nur mendatangi sebuah padepokan dan menanyakan kepada Pak Kiai tentang hodamnya itu. Pak Kiai bilang memang ada, namanya adalah Mbah Dok. Dia sudah ada sejak dulu dan menjaga Nur. Namanya Mbah Dok. Di desa kemarin, Mbah Dok ini benar-benar melakukan tugasnya menjaga Nur. Ketika pundak Nur terasa berat, itu Mbah Dok sedang melawan lelembut yang hendak menyerang Nur. Dan kepamitan Nur dari sana mengakhiri film ini. Pesan dari film ini adalah dimanapun kita berada, sebisa mungkin untuk jaga sikap dan sopan santun. Gue Danang izin pamit dan undur diri, dan sampai jumpa di alur film berikutnya.